ada pengertian lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu ada pengertian lingkungan. Menurut Sartain, seorang ahli psikologi Amerika, dalam buku M. Ngalim Purwanto, menjelaskan bahwa lingkungan ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life proses kita, kecuali dengan gen-gen, dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain. Kemudian ada pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau kelembagaan di mana pendidikan itu berlangsung. Lalu ada lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam lingkungan pendidikan. Ki Hajar Dewantoro membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3 dan yang kita kenal dengan tripusat pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Menurut Muhammad Surya dalam bukunya menjelaskan bahwa faktor yang mengkondisikan penyesuaian diri yaitu faktor rumah dan keluarga. Mengapa demikian? Karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial yang terkecil dan lingkungan yang paling awal bagi perkembangan individu yaitu rahim ibu yang kemudian berkembang pada lingkungan yang lebih luas seperti pola dan kualitas pertumbuhan dan perkembangan individu lingkungan tersebut. Macam-macam lingkungan pendidikan yang selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Sekolah sengaja disediakan atau dibangun khusus untuk tempat pendidikan. Maka dari itu, sekolah sebagai tempat atau lembaga pendidikan kedua setelah keluarga lebih-lebih mempunyai fungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai pengganti orang yang harus ditaati. Lingkungan pendidikan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat terdapat pula lembaga pendidikan organisasi sosial yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan Islam, yaitu masjid, asrama, dan perkumpulan remaja. Kemudian materi selanjutnya mengenai tujuan pengembangan ilmu pendidikan Islam. Pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrosi mengelompokkan tujuan umum pendidikan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Membentuk akhlak yang mulia. 2. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. 3. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. 4. Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. 5. Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Dan materi terakhir, 8 macam tujuan khas atau khusus dalam pendidikan Islam, yaitu pertama, memperkenalkan tentang akidah Islam dan dasar-dasar agama. 2. Menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama termasuk prinsip, dan dasar-dasar akhlak yang mulia. 3. Menanamkan keimanan kepada Allah, pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. 4. Menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan, dan hukum-hukum Islam dan upaya untuk mengamalkan dengan penuh sukarela. 5. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran. 6. Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. 7. Menumbuhkan rasa selera, otomatis, percaya diri, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan.